Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di obrolan Karebosi, waspada penipuan berkedok perjalanan wisata. Saya ke Pak Bambang terlebih dahulu. Pak Bambang, dengan banyaknya kemudian penipuan khususnya di Sulawesi Selatan, apakah memang karena masyarakat kurang mengetahui tentang travel ataukah hanya misalnya tergiur dengan harga murah, Pak Bambang? Pertama, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa konsumen kita ini kan peka dengan namanya harga. Ya. Jadi begitu dapat harga, dia tidak teliti lagi gitu. Okay. Misalkan kalau kita menjual paket wisata normalnya ya, itu kan ada syarat dan kondisi apa yang termasuk apa yang tidak. Jadi kita transparan apa yang kita jual, apa hak dan kewajiban, apa yang termasuk di dalam paket itu, apa yang tidak termasuk. Jadi customer itu pasti merasa nyaman kalau jelas dari awal apa hak dan kewajibannya gitu. Dan harganya pun terus terang kami tidak berani main-main, ya kan? Harga yang tidak rasut main. Karena kami yakin juga bahwa banyak masyarakat yang punya daya beli bagus, ya kan? Kita yang kadang membuat mereka tuh jadi sensitif dengan harga. Padahal tidak semuanya seperti itu. Mereka punya daya beli. Jadi saran kami memang kepada konsumen adalah membaca dulu syarat dan kondisi, apakah itu umroh atau paket wisata, apa sih hak saya gitu. Terus kalau belum bandingkan mana ini, kalau ini terlalu jauh pasti ada sesuatu yang tidak beres, ada komponen yang dikorbankan gitu. Oke, dengan berarti banyaknya Bapak setuju bahwa dengan banyaknya penipuan seperti ini adalah karena tidak mengetahui mana travel yang baik dan juga jelas memberikan informasi ke masyarakat. Biasanya gitu, begitu dapat informasi harga, apalagi sekarang di era digital ya, di sosmed, langsung percaya itu. Bukan hanya di kita ya, orang asing ada yang tertipu. Begitu lihat di media sosial, tidak ngecek ini perusahaan seperti apa, langsung beli paket, ternyata di Makassar tidak dijemput, itu juga ada kejadian. Ya, jadi memang kita lah yang harus mengedukasi masyarakat supaya hati-hati memilih travel, mencari referensi, mencari informasi yang lebih jelas dan lengkap. Oke, saya ke Pak Hayat. Dengan maraknya penipuan khususnya umroh dan perjalanan haji, Pak, apakah memang Indonesia ini menjadi pangsa pasar yang besar untuk kemudian para travel yang bodong ini, Pak? Ya, jadi untuk Indonesia itu travel umrah itu di Indonesia itu sudah lebih dari 1.300 travel. Saking banyaknya di Sulawesi Selatan. Awalnya 2014 saya membuka usaha PT Al Jazeera Travel ini, kita baru 45 travel yang PPU, Pak. Sekarang sudah 150. Itu saking banyaknya. Dan memang semua tidak teragregasi A, B, C. Kalau alhamdulillah kalau perusahaan kita harus terintegrasi dengan baik, sama dengan Pak Bambang sampaikan, mulai dari manajemen kita memang anak pariwisata. Dari SDM kita ambil, dari kita manajemennya juga tertata dengan rapi. Dan tentu dalam pembuatan paket umrohnya itu tentu semua komponen-komponen transparan kita sebutkan di brosur kita, kapan tanggal berangkatnya. Jadi kita tidak jualan brosur, kita memang sudah blok tanggal penerbangan di pesawat ya. Sudah jelas tanggal keberangkatannya. Nah, olehnya itu memang kalau ada dikatakan promo, wajar kalau ada sebuah travel melakukan promosi. Tetapi kan promosi itu kan tentunya ada batasnya. Katakanlah harga sekian yang early bird yang daftar duluan dapat potongan 1.500.000 boleh lah. Atau dia bawa 2-3 orang dapat potongan, Pak Bambang ya. Seperti itu yang promosi-promosi terbatas. Tapi kalau promosi sampai jor-joran seperti itu di bawah harga pasar, memang sangat wajar untuk dicurigai, Pak ya, bahwa ini adalah sebuah penipuan. Sama Pak Bambang sebutkan tadi, dari awal memang sebuah paket wisata walaupun dan paket umroh mesti transparan, Pak. Apa include, apa exclude. Jangan sampai konsumen terjebak. Iya, betul. Sudah mikir DP, tiba-tiba di bandara mau pergi berangkat, rapi-rapi mungkin diantar ke keluarga, diminta lagi. Itu banyak sekali kasus yang tidak terbuka. Sampai di Saudi diminta lagi. Mau tidak mau enggak pulang gitu, Pak, kalau tidak tambah lagi. Itu kasus-kasus yang di belakang layar yang kasihan jamaahnya kan. Jadi yang korban ya konsumennya juga. Termasuk yang kasus-kasus yang bicarakan tadi itu ya apa boleh buat. Ya, tamunya kalau tidak mau pulang dari Turki ya mau tidak mau pulang ke Makassar beli tiket sendiri. Kan seperti itu. Jadi mudah-mudahan kejadian-kejadian ini ada hikmahnya. Ada hikmahnya, siapa sih tidak tergoda dengan harga murah. Tetapi tadi sekarang media sosial
juga dimanfaatkan oleh orang-orang seperti itu, menggunakan influencer. Iya, betul. Influencernya juga enggak, karena daripada tidak dapat job, dapat ini berangkat. Iya. Itu tadi sudah marginnya tidak ada, hampir tidak ada, sudah jualnya rugi, pakai influencer lagi malah tambah rugi. Tetapi mereka mungkin berpikir bahwa mungkin dengan ini bisa menumbangkan kompetitor, ternyata yang tumbang Iya, dia. iya. Pada akhirnya Pak ya. Pada akhirnya karena menjual dengan tidak sehat Pak ya. Iya. Baik, saya ke Pak Bambang. Bagaimana kemudian membedakan Pak mana travel yang kemudian resmi dan tidak resmi? Adakah mungkin pencerahan dari pihak Sita? Konsumen perlu kritis ya, jadi mencari informasi. Misalkan ada travel A menawarkan, tanya masuk asosiasi atau tidak, Astindo, Asita misalkan gitu. Ya kan, tanya dulu. Karena di luar itu kita tidak tahu siapa yang kontrol mereka, ya kan? Gitu. Nah sekarang ini kan gini, perjalanan wisata sudah menjadi kebutuhan, jadi tren ya. Iya, Nah, betul. 2017, 18, 19 total wisatawan domestik saja di domestik 360 juta. Itu kan kue yang besar itu. Sehingga siapapun ingin menggarap pasar ini. Nah, banyak cara-cara yang dalam hal ini kata pakar bisnis adalah investasi dengan strategi, bukan dengan emosi. Iya. Nah, artinya kita harus punya perencanaan matang gitu. Nah, ini teman-teman yang kita kenal mungkin atau tidak kenal ikut-ikutan gitu. Ya kan, jadi follower apa yang lagi tren ikut. Padahal mereka punya konsep bisnis, nggak punya modal yang cukup, modal knowledge-nya, Iya. modal finansial itu nggak cukup. Yang penting berangkatin, nggak mikir resiko gitu. Ya, jadi itu yang terjadi seperti itu. Oke, saya ke Ampuri. Apakah bagaimana caranya Pak membedakan apakah sama saja dengan pihak Asita atau seperti apa Pak? Ya. Masuk asosiasi? Ya, jadi Kementerian Agama menerbitkan portal Umroh Cerdas. Di situ terdaftar 1.500 travel tadi yang terakreditasi oleh Kementerian Agama. Jadi tinggal buka aja jasa travel service ada. Oke. Bisa dibuka di situ. Akreditasi apa? B, A atau B, kelihatan. Oh, kelihatan ya Pak ya? Grade-nya Malaysia sini. Alias sini izin umroh ada, izin haji ada, provider visa juga. Yakin aman ini. Oke. Nah, lihat lagi, dia ini asosiasi mana kan? Wah, dia di Asita, dia di Ampuri, dia di Astindo. Situ lagi, kita lihat lagi anunya. Kalau sekarang zamannya media sosial media marketing, IG-nya, lihat IG-nya, lihat Facebook-nya, lihat aja. Lihat aja riwayat di situ, testimoni orang. Kan kelihatan apakah ini baru kemarin atau dia sudah sejak tahun berapa. Pasti ada riwayat orang testimoni orang situ kan. Iya. Nah itu yang akan kelihatan dengan sendiri bahwa ini tipu-tipu. Ini kan, jadi saya melihat memang sosial media marketing ini sangat membantu sebetulnya kalau digunakan secara bijak. Betul. Iya. Ya, kalau kita gunakan saja untuk berbisnis, bersosialisasi, tetapi kalau kita juga tidak bijak, ya kita juga akan terkena dampak. Iya. Dan biasanya para travel bodong ini memang di sosial media Pak ya? Ya. Atau di mana Pak? Dia tidak masuk ke salah satu asosiasi karena nggak mau terpantau Pak Bambang ya. Karena tidak ada yang kontrol gitu. Yang kontrol siapa? Iya. Kan mesti ada yang kontrol kan. Gitu. Jadi ya, kita monitor memang, tapi kan kita bukan ranah kita itu untuk menertibkan mereka. Paling kita melambat laporan, kita mendata gitu. Iya. Oke. Kan ada regulator yang Iya. ya kan, yang punya kewenangan Memanfaatkan dia situasi mungkin pengawasan yang kurang. Iya. Iya. pengawasan. Pengawasan yang kurang kan. Betul. Nggak semua bisa dengan zaman seperti ini. Semua informasi kan masuk ke media sosial. Jadi orang tidak sempat lagi berpikir rasional. Ini paling murah. Iya, apalagi memanfaatkan influencer Ya, begitu Pak ya? Betul. Oke. Saya kira ini juga hikmahnya bahwa influencer juga harus lihat-lihat juga. Harus memahami bahwa yang dikelangkan ini benar apa tidak, masuk akal apa tidak harganya. Karena harga tiket ke Jakarta aja, ke PP aja sudah minimal 3 juta kita. Oke. Nah kalau keluar negeri lebih mahal lagi Pak Bambang ya. Oke. Jadi masyarakat atau konsumen sebelum kemudian menetapkan atau memilih travelnya adalah dengan mempertanyakan dan para travel juga akan dengan sigap memberikan informasi include yang mana dengan harga segini Pak ya. Iya. Ya itu sebenarnya sekarang lebih mudah lah dibanding zaman sebelum ada media sosial ya. Sekarang begitu buka di salah satu sarana ini ketahuan nih ada izin tidak, anggota asosiasi bukan, alamatnya di mana, kontaknya siapa gitu. Oke. Kan kita selalu transparan. Iya. Iya. Ada izin dari Kemenak, izin dari mana, Kementerian Pariwisata misalkan, dan semuanya ada situ gitu. Oke, Jadi kalau baik. itu tidak ada,
jadi pertanyaan tuh. Dan pengguna sosial media marketing Indonesia termasuk terbesar di dunia, Pak ya. Ya. Kita malah kalau di Al Jazeera sudah banyak menghubungi nomor saya karena melihat IG-nya Al Jazeera. Dari mana dapat nomor saya? Kaget-kaget juga kita, Pak. Kalau tidak pernah kita tahu, nelfon kita. Mau daftar umroh, ternyata memang pengguna sosial media berarti sangat besar di Indonesia. Iya, iya. Baik. Diskusi kita semakin menarik pemirsa, tapi kita harus rehat sejenak. Tetap bersama kami di Obrolan Karebosi.